IDN sama pihak kepolisian tengah melakukan evakuasi. Sesosok jasad wanita ditemukan tergeletak di pinggir jurang Jalan Lintas Gunung Kepahyang pada Selasa 10 Maret 2026. Mayat ini pertama kali ditemukan oleh masyarakat yang melintas di lokasi kejadian. Tampak dari dokumentasi yang diterima oleh Tribun News, tubuh korban tertimbun oleh sampah dan sudah dipenuhi lalat. Hingga kini identitas korban belum dapat dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, yakni rekan Bima Kurniawan. Baik rekan Bima, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan jasad ini menurut keterangan saksi? Baik, terima kasih Mbak Arin. Di sini saya melaporkan dari Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu terkait penemuan mayat seorang perempuan di Kabupaten Kepayang. Warga digegerkan dengan penemuan sosok mayat di pinggir jurang Jalan Lintas Gunung Kepayang pada Selasa 10 Maret 2026. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh masyarakat yang melintas di lokasi kejadian. Namun temuan itu kemudian langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Kasarreskrim Polres Kepayang, Ibtu Bintang Yudagama membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Ia menjelaskan pihak kepolisian menerima laporan tersebut dari warga terkait adanya jasad di kawasan lintas gunung. Dari hasil identifikasi sementara yang dilakukan oleh petugas di lokasi kejadian, diketahui jasad tersebut berjenis kelamin perempuan. Mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP kejadian perkara, sekaligus mengevakuasi jasad korban. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke RSUD Kepayang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk identitas korban sendiri, sampai dengan saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Mungkin itu dulu, Arin. Rekan Bima, bisa dijelaskan apa dugaan penyebab tewasnya korban ini menurut keterangan dari pihak kepolisian? Hingga saat ini, berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, belum bisa diterangkan penyebab kematian korban hingga dengan saat ini. Karena jasad korban masih sedang dalam pemeriksaan visum, baik itu di pemeriksaan visum di RSUD Kabupaten Kepayang. Oke baik, rekan Bima bisa dijelaskan bagaimana kondisi mayat ini pada saat pertama kali ditemukan? Untuk kondisi mayat tersebut, saat pertama kali ditemukan, kondisi tubuh sudah mulai membengkak dan juga sudah memiliki bau busuk dan dikerubuni oleh beberapa lalat dan belatung. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, bahwasanya mayat tersebut sudah lebih dari 1 hari. Oke baik, terima kasih rekan Bima atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Kawan-kawan jurnalis, warga Bengkulu, saat ini kita berada di perbatasan Kepahyang Bengkulu Tengah, di mana di sebelum perbatasan Kepahyang dan Bengkulu Tengah ada penemuan sosok mayat perempuan yang sudah membusuk jalan, dan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan evakuasi. Sosok mayat perempuan ini juga membelatung dan parah, belum sudah tidak dapat diketahui lagi. Pihak IDN sama pihak kepolisian tengah melakukan evakuasi.
Itu ember. Ember ya. Oke. Teman-teman, ada penemuan mayat sosok wanita di depan sampah di perbatasan Kabupaten Kepahyang. Penemuan mayat. Ini pihak kepolisian sudah ada di lokasi dan bersiap untuk melakukan evakuasi. Dari masyarakat kita melakukan olah TKP dan dilanjutkan membawa mayat tersebut ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Untuk hasilnya saat ini belum diketahui atau gimana, Kak? Untuk hasil saat ini masih dalam pemeriksaan dokter. Ada tanda-tanda kekerasan? Untuk tanda kekerasan dan lain sebagainya masih dalam pemeriksaan dokter. Perkiraan untuk mayat ini sudah meninggal berapa lama? Berdasarkan info dari masyarakat itu tadi pagi diinfokan kan untuk kira-kira hari ataupun jamnya itu nanti bisa dilihat dari pemeriksaan dokter. Ada laporan dari masyarakat ditemukan mayat seorang perempuan di lintas gunung perbatasan antara Kepahyang dan Bengkulu Tengah. Untuk ciri-cirinya sendiri, Sat? Identitas sudah ditemu. Identitas dan lain-lain masih dalam penyelidikan. Tidak ditemukan di badan ini. Masih dalam penyelidikan. Untuk identifikasi awal seperti apa ciri-cirinya? Untuk identifikasi awal, yang pertama kita melakukan olah TKP. Hmm. Yang kedua, kami melakukan penelusuran terhadap para saksi yang di sana. Selanjutnya kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum luar terlebih dahulu, dan apabila nanti diperlukan akan dilakukan otopsi. Untuk mayat jenis kelamin, Untuk mayat sendiri berjenis kelamin perempuan dan masih dalam penanganan oleh dokter. dan informasi dalam keadaan hamil, Itu nanti bisa ditanyakan ke dokter karena belum disimpulkan oleh dokter.